Selamat pagi, selamat jumpa di dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia di hari yang Tuhan berkati. Kita mengucap syukur Tuhan berkenan memberkati kita di hari yang baru, di mana kita dapat jumpa bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas di hari yang baru ini, bersama-sama kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, minta Roh Kudus pimpin acara doa pagi mulai dari awal sampai selesainya. Kami berdoa kiranya doa pagi memberikan sukacita, memberikan kami hati yang mengerti untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih biar acara ini memberikan kami pertumbuhan rohani, biar kami makin mengenal Engkau di dalam Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Saya ulangi sekali lagi biar jelas. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya, Yesus, saudara. Dan barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, hidup itu ada di dalam Anak Allah, yaitu Yesus. Setiap orang harus mendengarkan Injil, karena hidup kekal, keselamatan ada di dalam Anak Allah atau Yesus, dan tidak dapat kita terima, tidak dapat kita miliki dengan cara yang lain. Dialah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, hidup kekal ada di dalam Kristus Yesus, dan kita memiliki hidup kekal itu, kita harus memelihara hubungan yang sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat katakan, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, nyata Yesus mengajar bahwa kita hidup karena Kristus. Kita hidup karena kita ada di dalam pokok anggur. Sebagaimana dalam Kolose pasal 3 ayat 4 katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maksudnya, walaupun dengan ajaran yang benar, seperti yang dicatat dalam 2 Timotius 1 yang ayat 13 dan 14, dan kita hidup dalam kekudusan dalam Kolose 3 ayat 5-17 tentang manusia baru yang merupakan bagian penting dari penebusan dalam Kristus, maka persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan kasih akan Kristus itu harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Saudara, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus tertanam di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di atas Kristus. Kita harus dibangun di atas Kristus, saudara. Dan inilah yang menjadi syarat bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, satu ketika Tuhan Yesus kedatangan tamu, seorang Farisi yang namanya Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus waktu malam. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Saudara, seorang guru, seorang pemimpin agama Yahudi, dia ingin tahu pasti tentang Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Dia katakan, bagaimana mungkin kita harus lahir kembali? Apakah kita harus masuk lagi ke dalam kandungan ibu dan dilahirkan kembali? Yesus katakan dalam ayat yang 12, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Yesus katakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, firman Allah katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Firman Allah menjelaskan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 35 dan 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, berbicara tentang kelahiran baru, itu tidak dapat disamakan dengan kelahiran jasmania, saudara. Karena hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan orang percaya merupakan masalah rohani dan bukan masalah jasmani. Yohanes pasal 3 ayat 6, oleh karena itu, walaupun kaitan jasmania di antara seorang ayah dengan seorang anaknya tidak pernah dapat dihapus, tetapi hubungan bapa dengan anak yang dirindukan Allah dengan kita adalah sukarela dan dapat terputus selama kita masih hidup dalam dunia ini. Banyaknya tantangan, banyaknya pencobaan dapat membuat seseorang hubungan dengan Allah menjadi terputus, saudara. Hubungan tersebut tetap tergantung pada iman kita sepanjang hidup di dunia ini. Iman yang ditujukan dengan kehidupan penuh ketaatan dan kasih yang tulus, itu yang menjadi harapan kita. Jadi kita adalah orang berhutang, firman Allah katakan, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 12 sampai 14. Saudara, Tuhan kiranya tolong kita supaya kita pun dapat mengerti bagaimana kita dapat menerima anak Allah, firman yang telah menjadi manusia. Kita pegang nama Yesus, kita percaya nama Yesus, dan terus kita bergantung kepada Yesus saja. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tapi kita malah lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu tetap tinggal di dalam kita, dipimpin oleh Roh, maka kita akan selamat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan. Apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami hidup dari firman Tuhan. Kami hidup dari kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengucap syukur, kami bawa dalam doa buat mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan, mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, keuangan mereka, ekonomi rumah tangga Tuhan berkati. Tuhan tambahkan apa yang mereka perlukan, tambahkan dan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga, cukupkan, tambahkan sukacita, suami, istri, anak-anak sekolah. Tuhan berikan kepintaran, cukupkan uang-uang sekolah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan di pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.